Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Angga Tirta Aditya, Hariri Hasnul Habib Rambe, M. Lukman Hakim, Rani Dwi Sophia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Advanced Encryption Standard atau AES. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Hariri. Kepada Hariri dipersilahkan. Nah, jadi apa itu AES? AES itu Advanced Encryption Standard, adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan di seluruh dunia untuk mengamankan data. Ia menggantikan DES sejak tahun 2001 setelah melalui proses seleksi oleh NIST. Nah, jadi ada kunci pentingnya juga. Kunci pentingnya itu simetris, kekunci enkripsi dan deskripsi sama. Lalu block chipper memproses data per blok 128 bit, buka kurung tuh 16 bit. Jadi pilihan panjang kunci itu ada AES128 ke 10 round, AES192 ke 12 round, AES256 ke 14 round. Nah, lalu asumsi umum yang sering salah tuh banyak yang nganggap kalau AES256 tuh pasti selalu lebih aman. Padahal kalau untuk apa tuh keamanan AES bergantung juga pada mode operasinya, manajemen kunci dan implementasi, bukan hanya panjang kunci. Nah, lalu ada sejarah singkat dari AES. Nah, jadi sejarah singkat AES itu pada tahun 1970 sampai 1990-an, keamanan digital semakin menjadi kebutuhan utama bagi dunia. Pemerintah, bank, perusahaan teknologi, dan militer mulai menyimpan data dalam bentuk elektronik sehingga enkripsi menjadi hal yang kritis. Saat itu, standar utama yang digunakan secara global adalah DES, Data Encryption Standard, dengan panjang kunci 56 bit. Ketika pertama kali dibuat, DES itu udah dianggap aman, namun perkembangan kemampuan komputasi membuat serangan brute force semakin mudah dilakukan. Pada tahun 1998, organisasi EFF membangun mesin khusus yang berhasil memecahkan DES hanya dalam waktu sekitar 2 hari. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa kunci 56 bit terlalu lemah. Jadi kelemahan tersebut mendorong perlunya algoritma baru yang lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih tahan terhadap serangan modern. Menjawab masalah tersebut, pada tahun 1997, NIST atau National Institute of Standard and Technology membuka kompetisi internasional untuk memilih algoritma enkripsi pengganti DES. Kompetisi ini bukan sekedar lomba, melainkan proses penelitian global yang melibatkan ahli kriptografi dari banyak negara. NIST menetapkan beberapa kriteria utama, seperti keamanan tinggi terhadap serangan kriptografi, kecepatan enkripsi dan deskripsi yang baik, efisiensi memori dan implementasi, tidak bergantung pada hak paten, serta fleksibel di berbagai platform. Dari puluhan algoritma yang diajukan, akhirnya tersaring menjadi 5 kandidat final, yaitu Mars, RC6, Serpent, Twofish, dan Rich-Nadel. Selama kompetisi berlangsung, para peneliti melakukan pengujian menyeluruh, mulai dari analisis matematika, uji serangan diferensial dan lincar, hingga pengujian performa di berbagai jenis perangkat. Nah, lalu pada Oktober 2000, NIST mengumumkan bahwa Rich-Nadel itu karya Vincent Richman dan Joan Diamond menjadi pemenang kompetisi. Rich-Nadel itu unggul karena desain sederhananya, cepat diproses baik di software maupun hardware baru, dan terbukti aman dalam sebuah jenis pengujian. Selain itu, Rich-Nadel itu fleksibel terhadap panjang kunci yang berbeda tanpa mengorbankan performa. Setelah melalui evaluasi akhir dan dokumentasi standar, algoritma ini resmi ditetapkan sebagai AES atau Advanced Encryption Standard pada tahun 2001. Spesifikasi resminya menetapkan ukuran blok 128 bit dan 3 pilihan panjang kunci, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. AES kemudian menggantikan DES dan 3DES sebagai standar enkripsi simetris modern. Setelah dinyatakan sebagai standar, penggunaan AES menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. AES digunakan untuk mengamankan koneksi web melalui HTTPS dan TLS,
menjadi algoritma utama enkripsi Wi-Fi dalam WPA2 dan WPA3. Mengamankan koneksi VPN melalui OpenVPN serta IPsec second dan digunakan dalam sistem penyimpanan seperti BitLocker, VeraCrypt, FileVault, serta enkripsi bawaan Android maupun iOS. Tidak hanya pada sistem perangkat lunak, AES juga diterapkan pada perangkat keras seperti prosesor modern yang memiliki AES instruction set khusus agar enkripsi berjalan jauh lebih cepat. Hingga saat ini, AES masih menjadi algoritma utama yang menjaga komunikasi dan penyimpanan data digital tetap aman. Jadi sebagai kesimpulan tuh, AES adalah hasil dari kebutuhan global akan keamanan yang lebih kuat dari setelah DES tidak lagi mampu menghadapi kekuatan komputasi modern. Jadi AES itu lahir melalui proses kompetisi internasional yang transparan. Diuji secara akademik oleh komunitas kriptografi dunia, kemudian diadopsi menjadi standar dunia, lalu stabilitas keamanan, kecepatan, dan implementasinya itu yang fleksibel membuat AES menjadi inti dari hampir seluruh sistem keamanan digital modern. Dalam konteks teknologi saat ini, kita dapat mengatakan bahwa keberadaan AES adalah fondasi utama mengapa internet dan sistem informasi dapat tetap dipercaya dan digunakan dengan aman oleh miliaran orang. Nah, selanjutnya itu ada struktur data AES atau state. Input 18 bitnya itu disusun sebagai matriks 4x4 bit. Jadi ada B0, B4, B8, B12. Lalu selanjutnya itu ada di bawahnya kayak B1, B5, B9, B13, B2, B6, B10, B14, B3, B7, B11, B15. Jadi transformasi AES itu akan mengubah matriks ini dari round ke round. Jangan terjebak asumsi bahwa AES itu bekerja sama dengan linear. Sebagian besar transformasi dibuat untuk mematahkan pola dan menghilangkan hubungan langsung antar plain text dan ciphertext. Empat langkah utama di setiap round AES itu pertama sub bit. Nah, setiap bit itu menggunakan S-box atau substitution box. Kenapa? Untuk menghasilkan non-linearitas yang sangat penting agar AES tahan terhadap serangan matematis. Lanjutan. Nah, yang kedua tuh shift rows. Nah, baris dalam state digeser, baris 0 tidak digeser, baris 1 geser ke 1, geser ke kiri 1, baris 2 geser kiri 2, baris 3 geser kiri 3. Tujuan di fusion yaitu membuat perubahan kecil menyebar ke seluruh blok. Nah, yang ketiga ada mix columns. Setiap kolom di mix dengan operasi matematika pada GF 2/8 menggunakan matriks tetap. Hasilnya bit saling mempengaruhi, ciphertext makin sulit diprediksi, diffusion meningkat drastis. Nah, ini bagian yang sering diremehkan padahal merupakan fondasi anti serangan diferensial. Nah, lanjutnya yang terakhir, keempat itu ada add round key. State di XOR itu dengan kunci round, ini satu-satunya bagian yang benar-benar melibatkan kunci utama. Selain itu, AES tidak pernah menambah atau mengurangi kunci, hanya melakukan transformasi matematika. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh M. Lukman Hakim. Benar kan? Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu key expansion atau proses membuat round key. Di sini tuh kunci utamanya 128 atau 192 atau 256 bit dan diperluas menjadi beberapa kunci round. Terdiri dari root word, subword pakai S-box dan yang terakhir rcon atau konstantaron. Asumsi yang perlu diuji, key schedule itu tidak sepenting round AES. Padahal serangan pada AES 256 justru terjadi lewat kelemahan key schedule, bukan round transformasinya. Next. Nah, ini jumlah putaran round. AES ini panjangnya AES panjang kunci round. Yang pertama itu AES 128.
128 bitnya itu 10. Terus yang kedua itu AES192. Nah, AES192 itu bitnya 12. Dan yang terakhir AES256 itu bitnya 14. Nah, round terakhir tidak memiliki mix columns karena tahap akhir cukup memperkuat hubungan dengan kunci. Next. Kenapa AES aman hingga sekarang? Nah, yang pertama itu ruang kunci sangat besar. AES memiliki jumlah kemungkinan kunci yang luar biasa besar. AES 128 membutuhkan sekitar 3 kali 4 kali 10 pangkat 38 percobaan brute force. AES 256 itu memiliki ruang kunci jauh lebih besar lagi. Secara praktis, serangan brute force tidak mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini. Yang kedua itu struktur matematis yang kuat. Nah, keamanan AES bukan hanya soal panjang kunci, tetapi karena desain matematisnya non-linearity dari S-box memutus pola dan membuat hubungan plain text menuju ciphertext tidak linear. Terus diffusion dari shift rows dan mix columns menuju perubahan satu bit dapat mempengaruhi seluruh blok. Key schedule yang baik menuju kunci utama diperluas menjadi round key yang saling berbeda. Meskipun AES 256 punya kelemahan teoritis kecil pada key schedule. Gabungan elemen-elemen ini membuat AES sangat sulit dianalisis secara matematis. Yang ketiga yaitu tahap tahan terhadap banyak serangan kriptografi. AES sudah diuji bertahun-tahun oleh peneliti dan terbukti kuat terhadap linear cryptanalysis, differential cryptanalysis, dan square attack. Big Liku attacks hanya memotong keamanan secara teoritis, tapi tidak praktis dan tidak membahayakan penggunaan nyata. Aplikasi data sistem yang menerapkan AES. Protokol keamanan yang menggunakan AES. AES tidak berdiri sendiri. Ia digunakan sebagai mesin enkripsi di dalam protokol keamanan. Protokol ini mengamankan data yang bergerak, data in transit di jaringan. Yang pertama itu TLS atau HTTPS, dipakai hampir semua website untuk komunikasi aman. Yang kedua itu WPA2 atau WPA3, Wi-Fi security, melindungi jaringan Wi-Fi rumah atau perkantoran. Yang ketiga itu IPsec atau VPN, yaitu mengamankan komunikasi jarak jauh antar perangkat. Yang keempat SSH, akses aman ke server jarak jauh. Dan yang kelima itu S atau MIM dan PGP, yaitu enkripsi dan proteksi email. Sistem operasi yang mengimplementasikan AES. AES juga diterapkan pada sistem operasi untuk melindungi data yang disimpan atau data address. Nah, di situ dia tuh Windows BitLocker menuju enkripsi drive menggunakan AES XTS. Mac OS File Vault 2 full disk encryption berbasis AES. Linux dalam kurung DM Cryptlux. Banyak distro menjadikan AES default. Android dan iOS enkripsi penyimpanan perangkat dengan akselerasi hardware AES. Yang terakhir itu aplikasi dan sistem yang menerapkan AES. Nah, aplikasi yang menggunakan AES itu diantaranya ya adalah WhatsApp, Telegram, Signal, enkripsi, pesan end-to-end. Itu secara langsung. Kalau Google Drive, OneDrive,
Dropbox yaitu proteksi file di cloud. Zoom, Teams, Webex. Enkripsi audio dan video saat panggilan berlangsung. Terakhir, mobile banking dan e-commerce. Pengiriman data aman via TLS menuju AES. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Oleh Rani Dwi Sophia. Kepada Rani dipersilahkan. Nah, materi selanjutnya itu mode operasi. AES ini hanya chip per blok, dengan artian AES ini dengan bekerja dengan memproses data dalam blok 16 byte. Dia nggak tahu cara mengeksekusi data panjang secara otomatis. Itu tuh harus ada mode operasi yang menentukan bagaimana blok-blok itu digabung. Untuk enkripsi kesimpulannya, untuk mengenkripsi data panjang itu perlu mode, karena pesan biasanya lebih panjang dari 16 byte. AES juga membutuhkan mode operasi agar enkripsi bisa diterapkan ke seluruh data secara berurutan. Nah, untuk enkripsi panjang itu perlu beberapa mode. Yang pertama CBC, ini klasik tapi butuh 4 acak. Kedua CTR, cepat dan paralel. Yang ketiga GCM, aman dan autentifikasinya. Yang keempat ECB, ini tidak direkomendasikan karena tidak memberikan diffusion antar blok. Jika implementasi salah, bahkan AES 256 bit pun tidak bisa aman. Ini maksudnya AES itu kuat, tapi salah implementasi bisa membunuh keamanannya. Contoh kesalahan fatal yang bisa terjadi kalau kita pakai AES 256 tuh dengan menggunakan CBC yang menggunakan 4 yang sama berulang kali. Yang kedua, tidak mengacak nonce pada CTR. Yang ketiga, membagikan kunci lewat cara tidak aman. Selanjutnya, tidak memverifikasi tag autentifikasi GCM. Ya, selanjutnya menyimpan kunci dalam plain text dan menggunakan mode yang salah seperti ECB. ECB ini tidak direkomendasikan. Nah, kelebihan dari AES itu sendiri itu cepat di hardware maupun software, aman bertahun-tahun dan terus diaudit. Yang ketiga, tingkat difusinya tinggi. Dan yang terakhir, standar internasional yaitu FIPS 197. Kekurangan atau aspek yang harus diwaspadai dari AES ini sendiri, yang pertama, serangan side channel. Yang kedua, AES bisa bocor lewat timing, konsumsi data, atau change, bukan lewat algoritma matematis. Yang ketiga, case schedule AES 256 itu sedikit lebih lemah. Secara teoritis, serangan Pikliku lebih efektif dibandingkan AES 128, meskipun tetap tidak praktis. Keamanan sangat tergantung pada mode operasi yang kami jelaskan di slide sebelumnya, dan juga manajemen kunci AES, bukan obat menjarat tanpa konfigurasi yang benar. Nah, hubungan AES dengan keamanan informasi itu sendiri, yaitu memiliki fungsi sebagai mekanisme utama untuk menjaga kerahasiaan data. Dengan mengubah data asli menjadi ciphertext, AES memastikan informasi sensitif tetap aman, meskipun perangkat dicuri atau jaringannya disadap. Algoritma ini digunakan luas dalam teknologi modern, seperti HTTPS, Wi-Fi, VPN, dan enkripsi penyimpanan, sehingga menjadi fondasi keamanan digital masa kini. Selain itu, penggunaan AES membantu organisasi memenuhi standar keamanan seperti ISO 27001, GDPR, dan PCI DSS. Walaupun AES terutama melindungi kerahasiaan dan bukan keseluruhan aspek keamanan, AES tetap menjadi komponen inti dalam membangun sistem keamanan informasi yang kuat dan terpercaya. Nah, untuk studi kasus, kami serahkan kepada Angga Tirta. Kepada Angga Tirta, silakan. Baiklah, selanjutnya ialah studi kasus. Yang pertama itu situasi awal. Bayangkan ada 2 orang. Yang pertama itu Mira yang ingin mengirim pesan rahasia
kemudian Dimas sebagai penerima pesannya, dan AS adalah alat pengunci pesan. Kunci AS, kunci yang dipakai bersama oleh Mira dan Dimas. Mira ingin mengirim pesan, yaitu laptop jangan dipinjam siapapun, tapi ia takut orang lain membacanya. Yang kedua solusinya yaitu menggunakan AS. Untuk menjaga kerahasiaan pesan, Mira memilih memakai AS, algoritma enkripsi modern yang kuat dan banyak dipakai di dunia nyata. Ketiga, cara AS bekerja. Yang pertama, pesan masuk ke kotak AS. AS memecah pesan menjadi blok-blok sebesar 128 bit. Anggap seperti kotak kecil berisi 16 ruang. Yang kemudian, cara AS mengubah isi blok supaya tidak bisa dikenali. Dalam kotak AS, pesan diproses lewat beberapa langkah. Yang pertama, subbytes. Yang kedua, setiap bagian pesan diganti dengan nilai lain menggunakan tabel khusus. Yang ketiga, shift rows. Kemudian, bagian-bagian pesan digeser ke kiri untuk mengubah posisi. Kemudian, mix column. Kemudian, isi dalam satu kolom dicampur secara matematis sehingga makin acak. Kemudian add round key. AS menggabungkan pesan dan kunci melalui operasi sort. Langkah-langkah tersebut diulang berkali-kali, 10 sampai 14 ronde tergantung panjang kunci. Sehingga struktur pesan asli benar-benar hilang. Setelah selesai, muncul ciphertext seperti di layar ini. Maka orang lain tidak akan paham apapun dari bentuk ini. Kemudian pesan dikirim. Mira mengirim ciphertext ke Dimas. Jika ada orang lain yang melihatnya, mereka hanya melihat karakter acak tanpa makna apapun. Kemudian Dimas membuka pesan. Karena Dimas punya kunci yang sama, AS dapat membalik semua proses tadi, yaitu mengembalikan substitusi, kemudian membalik pergeseran, kemudian membalik pencampuran kolom, kemudian mengembalikan sort dengan kunci. Hasil akhirnya, pesan asli muncul kembali, yaitu laptop jangan dipinjam siapapun. Baiklah, untuk codingannya akan disampaikan oleh Rani Dwi Sophia. Nah, ini contoh codingan menggunakan algoritma AES dengan menerapkan studi kasus yang dijelaskan oleh Angga tadi. Ini ini outputnya. Kunci yang dibagikan itu ini dengan penjelasan kode from crypto chipper import AES ini untuk mengimpor modul AES untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Crypto util padding ini untuk mengimpor fungsi untuk menambah dan menghapus padding agar data sesuai dengan ukuran blok AES. Import OS ini seperti biasa membuka kunci dan 4 acak yang aman secara kriptografis. Key OS random nih untuk membuat kunci acak sepanjang 32 byte setara 256 bit untuk AS 256. Ini untuk membuat 4 acak sepanjang 16 bit byte ukuran blok AES. 4 dikirim bersama ciphertext. Ini print ini seperti biasa. Pesan asli ini adalah pesan dalam bentuk bytes yang akan dienkripsi. Chipper encrypt ini membuat objek AES dengan menggunakan mode CBC, menggunakan kunci dan 4 untuk melakukan enkripsi. Ini AES butuh data kelipatan 16 byte, jadi harus di pad.
Ciperen. Nah, ini untuk membuat AS dengan udah. Nah, udah. Ini adalah kunci yang diberikan oleh Dimas. 4 yang dikirim bersama Cipertex. Ini Cipertex. Cipertex yang dikirim Mila itu ini, dan hasil dekripsi yang dibaca oleh Dimas itu seperti pesan yang dikirim Mira. Sekian, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh,